Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, untuk pertemuan kita, yakni kita bersama-sama akan belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan di kelas 8. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan. KD 4.2 melakukan aktivitas misalnya menceritakan pengalaman, refleksi ataupun membuat laporan pengalaman yang berkaitan dengan keterlibatan dalam mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata dan perbuatan. Nah, indikator yang akan kita capai yaitu kalian dapat menjelaskan arti dan tujuan Yesus menggunakan perumpamaan. Kemudian kalian dapat menjelaskan beberapa makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci. Selanjutnya, kalian dapat membuat sebuah pohon perumpamaan. Nah, teman-teman, paham kerajaan Allah yang telah diwartakan sejak Perjanjian Lama tidak sepenuhnya dimengerti oleh bangsa Israel. Yesus berusaha untuk mewartakan dengan sabda dan tindakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, teman-teman yang terkasih, kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan keperkasaan, namun bukan pertama-tama untuk menghukum ataupun membalas, melainkan untuk menyelamatkan dan memberi perlindungan. Lalu, kenapa sih Yesus mengajar dengan perumpamaan? Kira-kira kenapa ya? Nah, perumpamaan itu adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif, kiasan, simbolik, atau perbandingan. Lalu, orang yang mendengarkan sebuah perumpamaan diharapkan mampu untuk menangkap pesan dari perumpamaan tersebut. Kemudian diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda atau kejadian ataupun pengalaman atau kebiasaan supaya mudah dimengerti. Nah, teman-teman yang terkasih, ini adalah latar belakang kehidupan apa? Kehidupan petani, ya. Jika latar belakang kehidupannya adalah seorang petani, maka Yesus menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya biji sesawi, penabur benih, pembajak sawah, dan lain-lain. Kemudian di gambar yang kedua ini, kita bersama-sama dapat menyimak. Ini adalah latar belakang dari seorang nelayan, ya. Jika Yesus berhadapan langsung dengan seorang nelayan atau orang yang mendengarkan sabda Yesus adalah seorang bermata pencahariannya sebagai nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan yang dekat dengan hidup si nelayan seperti tukat, jala, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh perumpamaan Yesus, ya. Perumpamaan benih yang tumbuh ini dari Injil Markus. Nah,
di mana disebutkan bahwa kerajaan Allah itu adalah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri sampai petani sering tidak mengetahuinya kapan ia akan bertunas atau kapan ia akan keluar bunga dan kapan persisnya akan terbentuk. Demikian pula pertumbuhan kerajaan Allah sering juga tidak bisa diamati secara pasti, tergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada usaha manusia. Nah, manusia tidak bisa memaksakan supaya cepat ataupun lambat. Pada saatnya sendiri, Allah yang akan menegakkan kerajaan Allah itu. Jadi, teman-teman yang terkasih, dalam perumpamaan ini, Yesus mau mengatakan apa? Mengatakan supaya kita sabar tentang ketetapan waktu Tuhan, ya. Kemudian, teman-teman, ini adalah perumpamaan tentang pukat dari Injil Matius. Nah, kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada ikan yang kecil, ada yang beracun, ada yang tidak. Demikian pula kerajaan Allah itu sendiri harus dikembangkan pula sikap yang tidak mudah mengadili orang lain, ya, tidak mudah mengadili orang lain, lalu menganggap dirinya paling layak dan orang lain dengan kejahatannya tidak layak untuk masuk kerajaan Allah. Maka biarlah Allah sendiri yang memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi teman-teman yang terkasih, dalam perumpamaan ini Yesus mau mengatakan supaya kita hidup benar. Kita tidak mudah mengadili orang lain dan kita menganggap diri kita lebih baik, ya. Seperti halnya tentang pukat, ketika kita menggunakan pukat, apa saja yang ada di bawah laut itu dapat terangkat. Dan siapa yang memilah? Tentu kita sendiri, ya. Kemudian ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur, ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah itu, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan oleh manusia. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak boleh berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami rintangan dan kegagalan. Dalam Injil ini, dalam perumpamaan ini, Yesus mengajak kita untuk tetap teguh meskipun benih yang kita taburkan itu tersebar di tanah berbatu, di tanah yang tandus, di tanah yang subur sekalipun. Yesus mengajak kita untuk tetap sabar. Kita tidak boleh berkecil hati ataupun putus asa berkaitan dengan hasil panen yang sudah kita taburkan, ya, berkaitan dengan benih-benih yang kita taburkan itu, berkaitan dengan usaha yang sudah kita lakukan. Meskipun usaha kita sudah maksimal, tapi hasil yang kita dapatkan itu belum maksimal, ya tidak apa-apa. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap teguh, ya, jangan pernah berputus asa ketika mengalami kegagalan, seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu. Meskipun di tanah berbatu, ya, benih itu tetap bisa tumbuh dengan baik. Kemudian perumpamaan yang terakhir, perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Nah, demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, harus berani meninggalkan miliknya yang selama ini dipandang paling berharga. Nah, teman-teman yang terkasih,
Dalam perumpamaan ini Allah mau mengatakan bahwa Allah lah yang paling berharga. Tidak ada yang berharga selain Allah sendiri, selain iman kita terhadap Allah. Maka dari itu kita tetap harus berusaha untuk semakin mengimani Allah sendiri. Nah, teman-teman yang terkasih, adapun sumber belajar yang kita gunakan pada kesempatan ini adalah Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Komkat KWI, buku Pelangi, buku penunjang Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Kitab Suci, dan dari website dari Yesus dengan Anak-anak. Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama pada kesempatan ini dapat berguna bagi kita semua dan bagi kalian. Ya, semoga pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Semangat tetap jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker. Terima kasih sudah menyimak. Salam sehat, semoga Tuhan memberkati.